Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Texas TV yang akan membahas alur cerita Naluri Hati di per episodenya. Sebelum cerita dimulai, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, press the like button, comment and subscribe, oke? Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman. Oke, di pembahasan pertama, nampak Agnes dan Ibu Elis sedang berkunjung ke rumah Dinda. Karena mereka mengetahui bahwa Dinda dan Sandi sudah menikah, dan mereka akan mengucapkan selamat dan memberikan sesuatu kepada Dinda dan Sandi. Tetapi ketika Dinda melihat Agnes dan Ibu Elis, Dinda sangat kaget karena Dinda mengingat bahwa mereka yang sudah meninggalkan Dinda di perjalanan ketika Dinda sangat membutuhkan bantuan. Lalu Dinda pun berkata, kenapa mereka datang ke rumah Dinda? Dan Dinda mengingat ketika mereka tega meninggalkan Dinda di saat Dinda butuh pertolongan. Lalu mereka pun terkejut. Mereka mengira bahwa dia adalah Naila yang amnesia dan tak mengetahui bahwa Naila adalah Dinda sekaligus pemilik perusahaan Dinda Finance. Dan pada akhirnya mereka meminta maaf dan memberikan penjelasan bahwa Agnes melakukan itu karena supaya Dinda tidak bisa bertemu dengan Jen. Karena Jen yang sangat mencintai Dinda dan telah membatalkan pernikahan dengan Agnes, Dinda pun kaget dan menanyakan apakah Agnes sebelumnya pernah akan menikah dengan Jen. Dan setahu Dinda, Jen menceritakan bahwa Jen akan menikah dengan Dinda ketika Dinda masih amnesia. Dan akhirnya Agnes memberikan bukti foto tunangannya bersama Jen. Dan Agnes pun menceritakan bahwa Agnes dan Jen sempat bertunangan dan akan menikah. Tetapi Jen malah membatalkannya karena Jen lebih mencintai Dinda. Dan pada akhirnya Dinda pun memaafkan Agnes dan Ibu Elis. Dan di adegan selanjutnya, nampak Dinda sedang berada di kantor. Di situ Dinda dan sekretaris akan membatalkan semua kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Gilang dan Ibu Rina. Dinda pun menyuruh sekretaris untuk membatalkannya, termasuk dengan perusahaan Jitel, yaitu perusahaan milik Jen. Setelah melakukan pembatalan, di situ sekretaris Jen memberitahukan kepada Jen bahwa dari pihak Dinda Finance telah membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan Jitel. Jen pun di situ kaget kenapa pihak Dinda Finance membatalkan kontraknya, padahal Jen sangat membutuhkan kerjasama dengan Dinda Finance untuk membangun proyek tower yang di Bali. Dan pada akhirnya di situ Jen malah senang dan ada kesempatan untuk mengobrol bersama Dinda. Dan Jen berharap Jen bisa menemui Dinda untuk menjalankan bisnisnya. Ketika Dinda mendapatkan email dari perusahaan Jitel, di situ Dinda terkejut bahwa direktur utama dari Jitel adalah Jen. Dinda pun berpikir apakah itu Jen yang Dinda kenal. Dan pada akhirnya Jen pun mencoba menghubunginya. Ketika Dinda menjawabnya, di situ Dinda bertanya apakah ini Jen yang Dinda kenal. Tentu Jen pun di situ menjawab bahwa Jen adalah salah satu orang yang Dinda kenal. Lalu Dinda pun meminta maaf atas pembatalan kontraknya, karena di 4 bulan ke belakang perusahaan Dinda Finance dikuasai oleh Ibu Rina dan Gilang. Dan sekarang Dinda lah yang akan menjalankan dan mulai mengembangkan perusahaannya dari awal. Jen pun di situ tidak merasa keberatan, dan Jen di situ ingin mengajak Dinda untuk meeting bersama untuk melanjutkan kerjasamanya. Dinda pun menyetujui dengan meeting itu, dan Jen pun langsung secepatnya menemui Dinda. Nah guys, kalian penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa kalian saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Sekian dari saya dan terima kasih.